Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan mahasiswa STI Surakarta. Bertemu lagi dengan saya dalam mata kuliah komunikasi bisnis. Bab selanjutnya yang akan saya bahas adalah terkait dengan pengorganisasian dan revisi pesan-pesan bisnis. Di bab sebelumnya, saya sudah membahas terkait dengan perencanaan pesan-pesan bisnis. Ternyata di bab selanjutnya ini masih ada hubungannya ya teman-teman mahasiswa terkait dengan pengorganisasian. Nah, setelah kita memplanning bagaimana kita mengorganisasi, punya rencana, terus bagaimana kita organisasi sesuai dengan yang kita harapkan. Ya, langsung saja karena memang tadi sudah kita bahas di bab sebelumnya. Jadi masalah atau penyebab dari pesan-pesan bisnis itu tak terorganisasi dengan baik, itu adalah banyak hal ya rekan-rekan mahasiswa. Salah satunya adalah karena bahasa yang kita gunakan itu adalah bertele-tele, tidak to the point. Nah, bahasanya seperti itu, atau mungkin berbelit-belit, muter-muter. Nah, itu ternyata menjadi suatu kendala dalam penyampaian pesan-pesan bisnis di sini, terutama dalam kita mengorganisasi pesan-pesan bisnis. Yang kedua, rekan-rekan mahasiswa, hal yang menjadi penyebab pesan-pesan tak terorganisasi dengan baik adalah memasukkan bahan-bahan yang tidak relevan. Jadi saya ibaratkan sing kita gunake kuwi jek sing suatu sing kuno. Tidak kita sesuaikan dengan bahasa sekarang, kita sesuaikan dengan tren sekarang, tidak kita sesuaikan dengan mungkin perkembangan zaman. Nah, bahasa mudahnya seperti itu, sehingga atau mungkin kalau kita mengerjakan skripsi, mungkin metode yang kita gunakan tidak relevan, bahasanya seperti itu, sehingga ada temuan-temuan baru mungkin yang sudah tidak kita gunakan. Ada penemuan yang mungkin kalau skripsi itu metode yang baru. Nah, begitupun dalam bisnis juga seperti itu, dalam kita berorganisasi juga seperti itu. Ternyata bagaimana kita bisa memasukkan bahan-bahan itu yang relevan, bukan malah sebaliknya, sehingga tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang berulang-ulang. Yang ketiga adalah menyajikan ide-ide secara tidak logis. Jadi ide yang kita gunakan, kita telurkan dalam suatu bisnis, dalam suatu organisasi itu tidak logis. Saya gambarkan di bab sebelumnya tadi. Ketika kita memulai usaha, kita langsung target. Mungkin pegawai kita punya pegawai, pokoknya sehari harus untung sekian. Nah, langsung dengan target yang banyak. Padahal kan itu butuh proses bagaimana pengenalan, bagaimana kita bisa tahu kondisi sekitar seperti apa, kira-kira lawan musuhnya seperti apa. Nah, itu yang harus kita pahami. Jadi yaitu tadi, kadang kendala-kendala itu adalah terkait dengan mempunyai ide tapi ide itu tidak logis, tidak masuk akal. Yang keempat, informasi penting kadangkala tidak tercakup di dalam pembahasan. Jadi ketika kita membahas sesuatu, yang kita bahas hanya sesuatu yang mungkin gak penting-penting lah. Mungkin yang kita lupakan, kita itu sebenarnya punya modal berapa toh, resiko nanti kekurangan ataupun hambatan-hambatan itu apa toh. Jadi kadang ketika kita punya bisnis itu yang kita bahas hanya keuntungan-keuntungan, bahasannya sing enak-enak toh, tapi kita tidak melihat sisi nanti resiko apa ya yang akan kita dapatkan dalam bisnis yang kita jalani ini. Nah, seperti itu, sehingga ini menjadi sesuatu hal pesan-pesan yang endingnya adalah tidak terorganisasi dengan baik di sana. Selanjutnya, ketika kita tahu tadi hambatan-hambatannya, pasti kita menginginkan ya bagaimana mengorganisasi pesan-pesan bisnis itu secara baik. Yang pertama, subjek dan tujuan itu harus jelas. Nah, subjeknya siapa, tujuannya bagaimana. Yang kedua, semua informasi berhubungan dengan subjek dan tujuan sesuai, jangan sampai yang kita bahas A larinya ke B, larinya ke C. Harus fokus terkait dengan subjek apa yang kita ambil, tujuannya seperti apa, itu harus fokus di sana. Yang ketiga, ide-ide dikelompokkan dan disajikan dengan cara yang logis, sesuai, masuk akal dengan pikiran kita.
Jangan sampai yang kita telurkan itu ya itu tadi, sesuatu yang mungkin berangan-angan tinggi. Boleh ya rekan-rekan mahasiswa kita punya angan-angan tinggi, tapi ke dalam bisnis ini ya kita harus tahu kemampuan kita seperti apa, step by step itu harus kita nikmati. Walaupun biasanya kalau mengawali sesuatu itu pasti ada tidak enaknya, atau mungkin banyak kendalanya itu pasti, terutama mungkin untuk orang yang bisnisnya pemula baru saja memulai suatu bisnis di sana. Yang selanjutnya, bagaimana mengorganisasi pesan bisnis yang baik adalah semua informasi penting itu sudah tercakup. Jadi semua hal yang penting itu sudah tercakup yang akan kita bahas untuk menelurkan ide-ide tersebut di sana. Sehingga di sini bagaimana kita bisa mengorganisasikan yang baik sehingga pesan itu bisa difahami oleh audiens, terus secara efektif bahasa yang kita gunakan, menghemat waktu, tidak berbelit-belit, lalu juga akan mempermudah pekerjaan komunikator di sana. Jadi jangan sampai ketika kita mungkin ikut dalam suatu rapat, yang mimpin itu malah bingung iki sing dibahas opo, arai kemana dan sebagainya. Sehingga bagaimana poin-poinnya seperti ini 1, 2, 3, 4. Nah, sehingga komunikator pun juga enak untuk menangkap apa yang kita sampaikan di sana. Lalu di sini dalam suatu organisasi atau pengorganisasian itu ya ini ya kita harus bagaimana melalui outline ya. Jadi pengorganisasian pesan-pesan melalui outline itu mendefinisikan dan mengelompokkan ide-ide. Jadi kita kelompokkan dulu ide-ide apa. Oke, Mas A punya ide apa, Mbak B punya ide apa. Kita tulis dulu sebanyak-banyaknya baru kita kelompok-kelompokkan. Pastinya ketika kita punya ide dengan argumen kita bisa mendefinisikan maksud saya menelurkan ini seperti ini loh. Nah, itu salah satunya. Sehingga setelah di sana adalah menentukan urutan dengan rencana operasional. Jadi setelah mungkin A, B, C, D, E kita tampung lalu kita urutkan hal yang terpenting yang kita dahulukan apa ya. Kalau mungkin saya gambarkan kita mau piknik ke suatu tempat, mungkin bekal kita yang kita gunakan yang kita bawa banyak. Wah, semua kita bawa sampai enggak cukup tas kita. Tapi kita urutkan prioritas-prioritas yang paling penting itu apa. 1, 2, 3, 4 yang enggak perlu kita singkirkan atau boleh jadi kita tidak membawanya di sana. Ya, di sini yang dibahas tadi adalah sehingga bagaimana mengidentifikasi dan mengelompokkan ide itu ya ada alasan-alasan, ada bukti-bukti di sana yang memperkuat dalam mungkin kita punya ide di sana. Sehingga ketika Mbak A milih A atau punya ide ini, nah buktinya apa? Dengan argumen apa? Itu harus kita jelaskan di sana. Dan di sini dalam menentukan urutan dengan rencana organisasi, karena kita adalah pembahasannya pengorganisasian di sana, ada 2 pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan langsung dan kedua adalah pendekatan tidak langsung. Pendekatan langsung itu dengan apa? Yaitu di sini adalah pendekatan deduktif. Nah, harus ada bukti-bukti pendukung yang bisa menguatkan ide-ide kita. Sehingga di sini nanti ketika kita punya pendukung atau punya sesuatu argumen yang memang realitanya seperti itu, sehingga orang atau audiens bahasanya di sana akan berpikir positif, cenderung positif dan akan menangkap ide kita itu positif. Oke, bagus karena realitanya seperti ini, kenyataannya seperti ini dan sebagainya. Itu ya rekan-rekan mahasiswa, dan pastinya di sini ketika kita menggunakan pendekatan langsung pasti ada sisi kelebihan dan kekurangannya di sana. Yang kedua adalah pendekatan tidak langsung, yaitu pendekatan induktif. Nah, di sini harus juga kita mempunyai bukti pendukung di sana. Nah, ide pokoknya apa, kita juga harus punya bukti pendukung di sana. Tapi kalau menggunakan pendekatan tidak langsung ini biasanya ketika kita lihat ya, kita mungkin berkomunikasi orang dengan datang langsung dengan lewat telepon, mungkin akan responnya berbeda. Kalau langsung mungkin akan berpikirnya positif, seperti ini loh yang dikarepke. Nah, tapi ketika dengan mungkin bahasa di sini pendekatan tidak langsung, mungkin lewat orang lain atau dengan media lain dan sebagainya, biasanya audiens itu cenderung negatif yang kita dapatkan, gitu nggih. Sehingga ya hasilnya tidak menyenangkan. Makanya kenapa kadang kita mempunyai bisnis itu, ayo kita ketemu di mana, kita ketemu langsung saja. Itu harapannya bisa tersampaikan dengan baik apa yang
ingin kita ide-ide yang ingin kita punya ataupun yang ingin kita telurkan dalam suatu rekan kerja kita di sana. Ya, itu, dan pastinya juga ada sisi kelebihan dan sisi kekurangannya di sana. Sehingga di sini ketika kita menggunakan pendekatan langsung, ya ini tadi ada hal-hal yang sisi negatif, mungkin sisi negatifnya agak yang tertarik, atau mungkin dia akan bersikap netral, atau dia akan menunjukkan sesuatu yang senang di sana. Kalau mungkin di sini pendekatan tidak langsung, mungkin di sini saya gambarkan mungkin berita buruk ya. Jadi berita buruk di sini saya gambarkan sesuatu yang orang itu tidak menyukai. Kuwi karepe apa wong berbelit-belit bahasanya, atau mungkin tidak pas dan sebagainya, sehingga orang itu tidak tertarik. Atau bahkan orang itu ketika kita punya ide bisnis lewat tulisan, itu kadang orang itu malas baca, karepe opo wes malas. Beda dengan kita langsung ketemu, kita telurkan di sana, atau mungkin punya ide apa dan sebagainya, itu akan menjadi sesuatu yang nilai positif yang lebih ya dibanding kita mungkin lewat sesuatu yang tidak langsung di sana. Selanjutnya adalah revisi pesan-pesan bisnis yang saya katakan di bab sebelumnya. Pasti di sini ada hal-hal yang harus kita revisi, nggak mungkin sesuatu itu langsung ke batas ideal ya rekan-rekan mahasiswa. Pasti ada kendala-kendala di sana, sehingga bagaimana kita bisa revisi, terutama mungkin kalau kita lewat tulisan, secara langsung lewat tertulis. Pasti dalam penulisan itu nggak mungkin sekali saja, atau mungkin kita disuruh membuat sesuatu ide lewat tulisan, penyampaian pesan lewat tulisan. Pasti ada revisi, Mbak ini kurang ditambah ini, atau mungkin ini kok seperti ini tulisannya, mungkin bisa diperbarui dan sebagainya. Itu ternyata juga perlu ya dalam penyampaian pesan-pesan bisnis kita. Sehingga bagaimana bisa menyampaikan kata-kata yang tepat, memilih, keterampilan merevisi, ketika lewat tertulis membuat kalimat yang efektif, mengembangkan paragraf dan sebagainya, itu bisa kita pahami ilmunya, bahasanya seperti itu. Ya, itu ya rekan-rekan mahasiswa. Ternyata, ini salah satu ketika kita membuat pesan bisnis, pengorganisasian ketika sesuatu kita membuat pesan bisnis yang jelas. Keep spirit, keep it short and simple, atau mungkin keep spirit of apa dan sebagainya lah. Itu menjadi sesuatu yang kita membaca itu langsung jelas. Oh karepe iki loh. Mungkin aku itu harus semangat dalam belajar, atau mungkin saya ketika sesuatu itu katakan yang simple, tidak berbelit-belit, bahasa yang pendek. Jadi kita tahu maknanya apa, tidak membuat suatu tulisan yang panjang atau pesannya sebenarnya ini tapi kita bertele-tele pokoknya ngisor dewe. Itu kadang hal-hal yang sering kita temui sehingga malas untuk membaca, malas untuk memahami. Ya seperti itu, sehingga hal-hal yang samar-samar itu tolong dihindari, tapi sesuatu yang jelas, menyampaikan sesuatu itu harus jelas. Itu ya, ini sudah yang saya sampaikan tadi di depan, karena ini nanti saling terkait di bab-bab selanjutnya gitu nggih. Itu rekan-rekan mahasiswa terkait dengan pengorganisasian pesan-pesan bisnis, sehingga saya gambarkan bagaimana kita bisa memilih bahasa itu secara tepat, memilih bahasa itu yang mudah difahami. Ketika kita menulis pun ya menulis dengan sesuatu yang ringkas, padat, tidak bertele-tele, bisa orang itu bisa memahami apa yang kita sampaikan. Sehingga sebagai kesimpulannya adalah dalam suatu proses bisnis yang diorganisasi dengan baik terkait orang-orang di dalamnya, maka semua informasi penting, maksud atau tujuan penulisan pesan-pesan bisnis yang dinyatakan itu pasti akan secara jelas di sana. Jadi ketika kita punya sesuatu ide yang bagus, kita organisasi dengan bagus di sana, maka hasilnya pun juga akan baik di sana. Bahasanya seperti itu. Sehingga bagaimana menggunakan sesuatu pesan-pesan bisnis itu secara efektif, efisien, tidak berbelit-belit, menyederhanakan pekerjaan, tidak membuat sulit. Bahasanya seperti itu. Dan di sini ada dua pendekatan organisasional yang cukup mendasar, yaitu pendekatan langsung dan tidak langsung.
Kalau tadi pendekatan langsung itu biasanya ide-ide itu kita tempatkan di di bagian terdahulu, di bagian awal, baru di terakhir itu adalah bukti-bukti yang mendukung. Tapi beda ketika pendekatan tidak langsung, bukti-bukti kita gunakan dulu di depan, baru endingnya adalah ide pokoknya di belakang, seperti itu. Ya, itu rekan-rekan mahasiswa terkait dengan pengorganisasian dan revisi pesan-pesan bisnis yang intinya adalah bagaimana pesan yang kita sampaikan itu bisa sampai ke orang yang yaitu tadi yang kita tuju, sehingga yaitu tadi ide kita bisa kita terima dengan baik dengan orang lain, komunikasi tetap terjalan, ataupun mungkin bisa kita jalankan bersama, dan pastinya ada revisi-revisi dalam suatu penyampaian pesan-pesan bisnis ini. Ya, kita revisi sesuai dengan tujuan kita. Nah, sesuai harapannya seperti apa yang harus kita revisi, ya kita revisi untuk mencapai sesuatu yang ideal. Ya, mungkin itu ya rekan-rekan mahasiswa terkait di bab ini. Semoga bisa memberikan manfaat terutama bagi saya dan rekan-rekan mahasiswa. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.